Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran online kita hari ini, mari kita berdoa bersama agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kita langsung saja mengamati sebuah gambar tentang perjuangan seorang siswa untuk menempuh pendidikan. Perjuangan yang luar biasa. Nah, berdasarkan penelusuran dari tim kompas.com bahwa gambar ini merupakan gambar perjuangan siswa di daerah bagian timur Maluku. Nah, ketika kalian melihat gambar seperti ini, berarti kalian melihat sebuah masalah. Ketika kalian melihat sebuah masalah, maka kalian pasti berpikir kritis dan logis, sehingga kalian menyampaikan pendapat. Ketika kalian menyampaikan pendapat terhadap suatu masalah tersebut, maka kalian sudah berpikir secara kritis. Kenapa kritis? Karena kalian harus menyiapkan data-data dan fakta terkait pendapat kalian. Nah, ketika Bu Iis menyiapkan sebuah kalimat pendapat terhadap masalah yang sesuai dengan gambar ini, misalkan Bu Iis berpendapat bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum bisa menikmati sarana transportasi memadai. Ini menurut pendapat Bu Iis. Pendapat penulis lainnya yang bisa dikembangkan berdasarkan gambar ini adalah pembangunan sarana transportasi di wilayah Indonesia belum memadai. Seperti itu. Ini merupakan pendapat terkait gambar. Nah, kita akan mengamati satu gambar lagi. Nah, ini adalah sebuah persoalan atau masalah. Ketika kalian berpikir kritis, maka kalian akan menyampaikan pendapat terhadap masalah tersebut. Ketika seseorang menyampaikan pendapat bahwa tingginya penghasilan anggota dewan tidak menjamin kinerja yang baik, itu merupakan pendapat bahwa kenyataannya kinerja anggota dewan masih ada yang masih tertidur pada saat sidang anggota DPR. Baik. Sarana menyampaikan kritikan, pendapat, ide terhadap masalah itu bisa berbagai cara. Salah satunya melalui teks, kemudian pidato, kemudian puisi, kemudian lagu, artikel, forum diskusi. Nah, ini merupakan sarana-sarana menyampaikan kritik, melatih kita untuk menyampaikan pendapat. Coba kita melihat bahwa ada sebuah lirik lagu Surat buat Wakil Rakyat yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Ini juga merupakan sarana kritikan, menyampaikan kritikan lewat lagu. Nah, pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menyampaikan kritikan atau menyampaikan pendapat bukan melalui lagu, tetapi kita akan menyampaikan pendapat melalui teks eksposisi. Nah, kompetensi dasar kita hari ini, kita akan menganalisis isi permasalahan, argumen, dan pengetahuan, serta rekomendasi yang ada dalam teks eksposisi. Nah, indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian amati dan harus kalian catat. Baik, selanjutnya tugas kalian adalah membaca teks eksposisi pada buku paket kalian halaman 56.
Setelah kalian membaca teks eksposisi, maka kerjakan latihan 1 yang sudah Bu Iis siapkan. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk menjawab soal-soal tersebut. Soal tersebut berkaitan dengan teks pada halaman 56. Teks pada halaman 56 berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Nah, ini merupakan contoh teks eksposisi. Mengapa contoh teks eksposisi? Karena teks ini menyampaikan argumen atau pendapat tentang lingkungan yang sedang menghadapi masalah yang serius. Seperti itu. Bumi sedang menghadapi masalah yang serius. Masalah apa saja yang dihadapi dipaparkan di dalam paragraf selanjutnya. Kemudian argumen penulis juga diperkuat oleh data-data dan fakta-fakta yang dipaparkan melalui paragraf-paragraf selanjutnya. Silahkan kalian baca dengan seksama. Selanjutnya kalian kerjakan latihan 1. Oke. Di paragraf terakhir, penulis menyampaikan rekomendasi atau solusi terhadap masalah yang dipaparkan. Oke, seperti itu ya. Kemudian, nah ini pendapat yang disampaikan dalam teks tadi adalah bumi sedang menghadapi masalah kerusakan yang serius. Nah, jadi kerusakan yang serius itu apa saja? Nah, dipaparkan beberapa data dan fakta bahwa ternyata kerusakan bumi terjadi karena meledaknya jumlah penduduk, menipisnya sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh teks eksposisi. Bu Iis akan membahas tentang ciri teks eksposisi sedikit, dan kalian bisa mendapatkan materi atau mencari materi sendiri terkait dengan teks eksposisi dari berbagai sumber. Ciri teks eksposisi yang pertama, bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan ide, gagasan, pendapat yang disertai dengan bukti dan fakta. Jadi tidak boleh hanya berupa ide dari sudut pandang penulis saja. Jadi tanpa disertai data dan fakta. Ketika kita menyampaikan pendapat dalam teks eksposisi, harus ada bukti dan fakta yang memperkuat argumen kita. Nah, kemudian ciri teks eksposisi lainnya adalah teks eksposisi ini adalah memaparkan alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan. Kemudian teks eksposisi ini tujuannya agar pembaca bisa terpengaruh atau ikut terhadap pendapat kita. Kemudian dasar karangan teks eksposisi adalah berpikir kritis dan logis. Ketika kalian berpikir kritis, maka kalian harus menyampaikan argumen dengan alasan-alasan yang logis. Kemudian, fakta-fakta yang digunakan dalam teks eksposisi bisa kalian cari dari berbagai sumber. Contohnya, buku, majalah, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga kalian paham. Silakan kalian cari materi-materi atau sumber pembelajaran terkait teks eksposisi lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham terhadap pembelajaran kita hari ini. Bu Iis tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.